Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar. Halo semuanya, selamat bertemu kembali di channel ini. Saya mendapat banyak pertanyaan dari subscriber saya di YouTube ini, dan juga saya mendapatkan pertanyaan yang sama di TikTok saya. Mereka bertanya begini, apakah orang Kristen Protestan yang mau menjadi Katolik mereka harus dibaptis lagi atau dibaptis ulang? Jawaban saya adalah tergantung pada Kristen Protestan apa dulu. Mengapa? Karena Gereja Katolik tidak mengakui baptisan dari semua denominasi Kristen Protestan. Gereja Katolik, khususnya Gereja Katolik Indonesia, hanya mengakui baptisan yang ada dalam gereja-gereja Kristen Protestan yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang disebut dengan PGI. Jadi bila ada orang Kristen Protestan yang tergabung dalam PGI pindah ke Katolik, maka dia tidak perlu dibaptis lagi, sebab pembaptisan yang dia terima di gereja sebelumnya itu diakui sah oleh Gereja Katolik. Sementara bila orang Kristen Protestan yang tidak tergabung dalam PGI masuk ke Katolik, maka dia harus dibaptis, sebab pembaptisan yang dia terima di gerejanya sebelumnya itu tidak diakui secara sah oleh Gereja Katolik. Jadi untuk non-PGI ini, bila mereka masuk ke Katolik, mereka harus dibaptis. Bukan dibaptis ulang atau dibaptis kembali, bukan. Tetapi mereka dibaptis. Karena lagi-lagi saya tekankan, Gereja Katolik tidak mengakui baptisan yang mereka terima di gerejanya itu. Satu hal yang harus Anda catat baik-baik adalah tidak ada istilah baptis ulang atau baptis kembali dalam Gereja Katolik. Tidak ada. Jadi, jangan sampai ada pertanyaan seperti ini. Saya adalah dari Kristen Protestan ini atau itu, dan saya ingin menjadi Katolik, apakah saya harus dibaptis kembali atau dibaptis ulang? Tidak ada pertanyaan semacam itu. Karena apa? Karena Gereja Katolik hanya mengakui satu kali baptisan, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 5, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi saya tekankan kembali bahwa tidak ada istilah baptisan ulang atau baptisan kedua, baptisan ketiga dalam Gereja Katolik. Tidak ada. Sekali Anda dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus, maka selamanya pembaptisan itu melekat pada diri Anda sampai mati. Mengenai gereja-gereja apa saja yang tergabung dalam PGI, silakan Anda lihat di Google karena daftarnya itu sangat banyak, dan kalau Anda malas untuk melihatnya di Google, silakan tanya pendeta Anda. Nah, dasar dari pernyataan saya ini berasal dari dokumen Konsili Vatikan kedua tentang Eukumene, yaitu Unitas Pret Inter Gratio artikel 3, yang berbunyi begini. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis dengan sah berada dalam persekutuan dengan Gereja Katolik, meskipun persekutuan ini tidak sempurna. Perbedaan yang ada dalam tingkat yang berbeda-beda antara mereka dan Gereja Katolik, baik dalam doktrin dan kadang dalam disiplin atau mengenai struktur gereja, memang menciptakan banyak hambatan, kadang-kadang serius untuk persekutuan gerejawi yang penuh. Tetapi meskipun demikian, tetaplah benar bahwa semua orang yang dibenarkan karena iman dalam baptisan adalah anggota tubuh Kristus dan memiliki hak untuk disebut Kristen, dan tepat pula oleh putra-putri Gereja Katolik diakui sebagai saudara-saudari dalam Tuhan. Jadi singkatnya adalah, Gereja Katolik mengakui baptisan sah yang diterima oleh saudara-saudari kita dalam Gereja Kristen Protestan, secara khusus yang tergabung dalam PGI. Dengan baptisan itu mereka menjadi anggota tubuh mistik Kristus dan masuk juga dalam persekutuan Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik, sekalipun persekutuan itu belum sempurna. Hal lain yang wajib kita ketahui adalah apa saja yang membuat baptisan disebut sah atau valid menurut Gereja Katolik. Jawabannya adalah bila baptisan itu dilaksanakan dengan menggunakan air sebagai aspek materinya dan pengucapan dalam nama Tritunggal sebagai aspek forma atau sabda, dengan rumusan begini: Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, kalau dua forma ini sudah dilakukan di luar Gereja Katolik ketika pembaptisan, maka Gereja Katolik mengakui itu. Dan inilah yang dilakukan dalam gereja-gereja yang tergabung dalam PGI.
Satu catatan lain yang harus Anda pahami baik-baik adalah, walaupun orang-orang dari Kristen Protestan yang tergabung dalam PGI tidak perlu dibaptis lagi ketika mau masuk gereja Katolik, tetapi mereka tetap harus mengikuti persiapan. Mereka harus mengikuti masa persiapan sejenis katekumenat, meskipun bukan namanya katekumenat, bukan, tetapi mereka harus mempersiapkan diri, dan gereja Katolik sudah menentukan jangka waktunya, maksimal atau kurang lebih 6 bulan masa persiapan itu. Selama masa persiapan itu, mereka dibimbing untuk semakin mengenal tentang gereja Katolik, mengenal tentang doktrin gereja Katolik, liturgi Katolik, apa saja yang menyangkut dengan gereja Katolik dilakukan atau diajarkan selama masa persiapan itu. Biasanya saat orang Kristen Protestan diterima resmi menjadi seorang Katolik, maka dia juga menerima sakramen inisiasi lainnya di hari yang sama atau bersamaan, yakni komuni pertama dan juga sakramen krisma bila uskup memberikan wewenang kepada imam paroki untuk memberikannya. Dan sebelum mereka menerima sakramen-sakramen itu, mereka diwajibkan untuk menerima sakramen tobat terlebih dahulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bekerja di ladangmu, jadi abdi abadi.